Jadi Anda pengen ngomong satu kata dulu nih di awal ya buat form ini. Gue bisa bikin form Kamen Rider yang bener dikit gak sih? Henshin. Kita tuh lagi menikmati periode-periode adem nih ya di Tokusatsu. Kamen Rider Gates kan baru awal tayang ya. Pastinya orang-orang tuh lagi rame menikmati keseruannya dan juga rame berteori secara positif. Terus juga Dawn Brothers looks fine, Ultraman Decker juga makin solid pastinya. Datang dah ini ya. Ini nih kemarin yang cukup bikin heboh para Toku fans di media sosial. Gak cuman bakalan bahas dan juga hujat form 1 ini, Anda bakalan bahas lengkap juga info-infonya. Jadi silakan disimak sampai habis teman-teman ya. Jadi sudah menjadi tradisi ya, jikalau satu serial Kamen Rider tamat, apalagi di era-era sekarang, di hari terakhir penayangannya itu akan di-announce sebuah atau bahkan lebih film yang berjudul VC Next ya. Jadi nggak cuma film aja, tapi nanti bakalan ada perilisan mainannya dan segala macam. Pokoknya hari terakhir, episode terakhir si film itu teman-teman langsung bejibun semua info-infonya ya. Jadi untuk VC Next dulu namanya itu pas zaman Gaim itu V-Cinema ya, dan sekarang itu jadi VC Next. Jadi VC Next sebagian besar masuk kategori movie dan juga spin-off ya, karena biasanya itu sampai tayang juga di bioskop-bioskop Jepang walaupun terbatas ya. Jadi Anda belum pernah dengar tuh VC Next masuk ke bioskop Indonesia ya. Jadi masih sebatas di bioskop-bioskop Jepang. Itu juga terbatas ya. Jadi untuk fame-nya juga nggak sekuat summer movie ataupun winter movie yang biasanya ada kolaborasi antara dua rider paling baru. Nah nanti bakalan ada si Gits sama si Revise ya. Jadi ciri khas VC Next itu biasanya bercerita tentang kontinuitas ya cerita rider tersebut, apalagi setelah resmi tamat atau resmi berakhir si serialnya ya. Pastinya dengan eksekusi yang lebih edgy lah bisa dibilang ya, karena penayangannya juga bukan di serial TV gitu. Untuk Kamen Rider Revise kita akan dihadirkan dengan VC Next yang akan berfokus ke dua karakter di sini ya, yaitu Daiji Igarashi dan juga Hiromi Kadota Parker. Posternya sudah langsung dikuak seberes Kamen Rider Revise itu tamat, dan menurut Ana itu posternya lumayan keren loh ya dan elegan. Belum ada judulnya, tapi di situ dapat kita baca karena ada tagline yang bertuliskan "A new contract creates a new threat". Kontrak baru menciptakan ancaman baru. Apalagi nih ya, karena ini berlanjut pastinya ya bakalan ada konflik dan juga ancaman baru ya. Jadi kita tunggu aja awal mula konfliknya seperti apa, bakalan Ana breakdown pas nanti trailernya itu rilis ya. Jadi kita bakalan bahas mendalam nanti aja pas breakdown trailernya ya. Jadi Ana cuman jelasin garis besarnya aja kayak gimana. Dan untuk penayangannya juga masih lama teman-teman, masih tahun depan, yaitu tahun 2023. Perilisan DVD dan Blu-ray-nya juga tercatat di situ tanggal 10 Mei 2023. Tengah tahun 2023. Masih lama banget ya. Berarti penayangan bioskopnya itu ya sebelum itu gitu. Kalau melihat jadwal penayangan Trio of Deep Sin ya, jadi Anda lihat dulu dari si VC Next yang udah tayang sebelumnya. Si Trio of Deep Sin yang si Saber itu Januari 2022 ya. Kemarin itu udah tayang di bioskop. Terus lanjut tayang digital itu Februari 2022. Dan DVD sama Blu-ray-nya itu beberapa bulan setelahnya, yaitu Mei 2022, 11 Mei 2022 ya. Jadi kalau misalkan si VC Next Daiji dan juga si Hiromi ini yang di revise ini ya mungkin sama juga mungkin ya. Jadi udah tayang di bioskop mungkin aja Januari 2023 di Jepang berarti ya mungkin. Untuk VC Next ini bakalan ditulisnya sama Nobuhiro Mori, bukan Hanta Kinoshita ya di sini ya, tapi yang masih ada dalam pengawasan Hanta Kinoshita juga pastinya. Orang yang ada di balik penulisan saga Hiromi Kadota, Nobuhiro Mori ini ya. Jadi nggak mengherankan karena pemeran utama VC Next ini juga kan si Hiromi Kadota. Mungkin yang lebih paham lah karakter Hiromi Kadota itu seperti apa ya. Tapi menurut Ana, Nobuhiro Mori juga punya tanggung jawab sih atas anjloknya si Revise di periode-periode akhir. Ana akui untuk penulisannya di saga Hiromi Kadota itu sangat menarik sekali, dimana karakter Hiromi Kadota itu bisa sampai dijadikan karakter favorit sama para fans kan ya. Sedangkan sutradaranya itu adalah Koichi Sakamoto ya. Jadi udah nggak usah ditanya lagi. Jadi kita bakalan lihat aksi-aksinya terutama saat si Daiji dan juga si Hiromi ini tuh beraksi dalam human form mereka. Jadi untuk actionnya ya kemungkinan sih udah pasti keren di sini ya. Dan ngomongin soal perilisan DVD dan Blu-ray-nya tadi yang Anda bahas ya. VC Next baru, ya mainan baru dong ya. Sudah pasti. Form baru juga ya, menyambung sama mainan barunya itu. Selain poster, kita juga pas revise tamat langsung dikasih visual akan ada item baru yang rilis berbarengan dengan keluarnya si VC Next ini.
sudah biasa itu ya teman-teman ya. Dan juga sudah pasti item-itemnya ini premium Bandai. Dan harganya itu tidak ngotak teman-teman, karena dibundle sama DVD dan Blu-ray-nya juga biasanya ya. Jadi langsung aja nih ya ke form yang bikin geger kemarin ya. Dari Daiji Igarashi dulu dan juga iblisnya Kagero yang akan mendapatkan form baru di VC Next kali ini, yaitu Kamen Rider Live Marvelous dan juga Kamen Rider Evil Marvelous. Jadi Anda pengen ngomong satu kata dulu nih di awal ya buat form ini. Bisa bikin gak sih form Kamen Rider yang bener dikit nih ya? Aduh, ampun. Ini jelek banget, cok. First impression bukan nggak interest lagi temen-temen ya, tapi bikin naik pitam di sini ya. Udah bagus di Ability Live di saga-saga akhirnya si Revice menurut Anda. Tiba-tiba dikasih kayak gini gitu ya. Jadi live-nya itu ada, evil-nya juga ada di sini. Macam kayak si Revice sama Vice gitu pengennya ya, ada dua gitu. Nanti pasti ada teorinya lagi di sini, dimana Daiji dan Kagero itu bisa kepisah kayak gini. Kan di Ability Live ya mereka itu satu gitu ya. Oke, sabar. Tarik nafas ya. Kalau lihat dari bentuknya sebenarnya keren ya. Coba dipakai nalarnya dulu dikit ya. Jadi di sini Anda bakal lihat dulu sedikit. Oh, ternyata di sini bentuknya keren ya. Alur-alurnya, armornya itu keren ya. Jadi keren asli. Kalau dari bentuknya sekali lagi keren loh ya. Mau itu dari Evil ataupun si Live-nya, memang ini part-partnya itu repaint dari si Kamen Rider Fuma yang muncul di summer movie-nya Kamen Rider X8 ya. Kelihatan itu di bagian dadanya, tapi please lah itu ampun color chart-nya. Aduh, kenapa harus pink bubblegum kayak begitu pak ya? Jadi pink ya udahlah gitu buat Revice sama Vice aja gitu. Ini kenapa Evil sama Live ikut-ikutan dah? Yang ciri khas mereka itu kan lebih ke hijau gitu warnanya ya. Kayak ketumpahan es permen karet yang dijual di Surabaya yang kayak gitu ya. Aduh. Inner suite-nya juga terlihat dari Kamen Rider Evil Bad Genom warna hijau, terus juga ada silvernya gitu. Terus tiba-tiba dikasih pink sama ungu. Nambah minus mata gua pak ya. Nah kenapa tiba-tiba jadi ada warna pink? Ini juga jadi pertanyaan Anda. Apa karena dua rider ini tuh menggunakan Revice Driver? Terlihat di situ Daiji dan Kagero makainya Revice Driver dengan stem baru yang udah nyolok ya. Jadi bukan pakai two-side driver. Gila kan? Jadi di sini inner suite-nya itu hijau silver, luarannya itu pink, terus Revice Driver warnanya ungu sama biru Tosca. Suka banyak yang gak waras ini form-form di Revice ya. Terutama soal pemilihan color chartnya, warnanya. Ini bermasalah sekali ya. Jadi kemarin Kamen Rider Igarashi, otak waras Ana aja itu masih bekerja ya, walaupun banyak yang hujat ya. Jadi Ana masih ya ada sisi kerennya di situ ya. Yang ini mah ya udahlah, hujat aja lah gitu ya. Berasa kayak sengaja gitu dibikin kayak gini buat jadi kontroversi, biar rame diomongin dan jadi perhatian orang-orang. Mungkin gak sih kayak gitu ya. Untuk Vice Stem yang digunakan adalah Vice Stem baru bernama Mega Bad Vice Stem ya. Jadi terlihat seperti Vice Stem biasa base-nya, tapi di bagian kelalawarnya jadi lebih gede dan juga lebih timbul gitu dibandingkan si Bad Vice Stem yang biasa. Dan warnanya itu emas ya. Ya itu dia teman-teman soal form Kamen Rider Live Marvelous dan juga Kamen Rider Evil Marvelous. Gimana menurut kalian ya, silakan langsung aja dihujat, maksudnya langsung aja dipendapatin di kolom komentar ya. Ya udah pasti hujatan semua sih ini pasti ya. Lanjut teman-teman, gak cuma Daiji dan Kagero aja yang dapat form baru di sini, tapi our hero Hiromi Kadota Parker as Kamen Rider Demons juga dapat di sini ya teman-teman. Nah ini sih masih lebih waras lah menurut Ana ya. Jadi form baru dari Kamen Rider Demons ini bernama Kamen Rider Imperial Demons. Kamen Rider Demons jadi terlihat lebih bulky di sini dan memakai jubah. Kenapa sih harus jubah mulu gitu ya tiap dapat power up ya? Ya pokoknya terlihat lebih bulky dibanding si Demons yang biasa ya. Mungkin harapan orang udah pada biasa aja di sini ya. Padahal case-nya Hiromi Kadota nih akhirnya dapat form baru. Tapi keluarnya di VC Next itu. Ana tahu orang-orang tuh lebih pengen lihat Hiromi dapat power up itu di serial, apalagi pas dia itu comeback ya. Tapi di sini di VC Next. Jadi orang-orang tuh udah ya kayak biasa aja sih yang Ana lihat ya. Untuk bagian dadanya itu pakai punyanya Baritrax ya. Kelihatan ya kayak segitiga kayak begitu, tapi diganti jadi kayak laba-laba ya, warna hitam putih. Jadi warna hitam putih dan masih ada motif laba-labanya itu sampai ke jubahnya ya. Syukur jubahnya kayak gitu temen-temen ya, kayak jaring laba-laba ya. Jadi nggak polos-polos banget, apalagi kayak terpal ditempel kartu kayak si Diket 21 pak. Terus basically ya itu bagian daleman si dadanya sampai ke ujung kaki masih Kamen Rider Demons yang biasa, yang Spider Genom ya. Cuman di situ ditambah armor dada,
ditambah jubah sama helmnya beda. Udah, that's it, kayak gitu aja. Terus laba-laba putih segede gaban di bagian kepala itu yang nemplok agak ganggu sih, tapi ya kalau dipindahin ke dada juga nanti ya jadi Spider-Man lagi, nanti dituntut lagi sama si Marvel ya. Terus drivernya masih sama, yaitu Demon's Driver. Sedangkan untuk Vice-Stem-nya akan bernama Giant Spider Vice-Stem ya. Oh, oke. Oh iya, karena Giant Spider ya, jadi laba-laba yang nemplok di kepalanya itu segede gitu. Gede, makanya laba-laba ya udah kayak tarantula apa ya. Dan Vice-Stem-nya sih sama jenisnya kayak si Megabat tadi, base Vice-Stem biasa ya. Cuman hewannya tuh jadi gede dan lebih timbul kayak si Bat tadi ya. Jadi tadi namanya Giant Spider ya. Ya menurut Anda cukup keren lah itu si Vice-Stem-nya ya, karena warnanya itu ungu-ungu pucat sama merah yang kayak sweetnya si Demons gitu. Dan soal Imperial Demons ini Anda tunggu juga komentar kalian teman-teman ya. Update lainnya masih soal VC Next 1 ini. Sudah diumumkan kalau beberapa aktor dari Kamen Rider Revice itu akan hadir kembali di VC Next 1 ini. Sudah pasti ya. Dan juga mereka itu nggak cuma hadir doang, tapi juga menyanyikan lagu ending buat VC Next 1 ini, berjudul Love Yourself. Cintai dirimu sendiri ya. Aduh, berasa gimana gitu kalau Revice yang ngomong ya. Jadi siapa-siapa aja di sini, ada Iki, ada Sakura, ada George, ada Hana, ada Tamaki, sama ada Ortega. Dan juga kejutan lainnya ada Tatsuhiko Tabuchi. Tahu kan siapa? Yaitu Kiyotaka Uji ya yang meranin ya. Yaitu si Ultraman Victory. Bakalan hadir juga di VC Next ini. Apakah dia bakalan jadi rider juga? Ana harap sih iya ya. Soalnya keren asli. Ana suka sih sama si Kiyotaka Uji ini tuh, berasa manly gitu ya. Jadi Ultraman Victory juga, wah keren pak ya. Di luar VC Next ini masih dari Revice juga tapinya, yang sumbernya langsung Anda lihat dari akun Twitter penulis utama Kamen Rider Revice, yaitu Bapak Hanta Kinoshita. Sepertinya dia sih udah memulai project di mana Kamen Rider Revice ini tuh akan ada versi novelnya ya. Siap-siap ini Sakura jadi MC lagi dong ya. Udah nggak terlalu terkekang sama apapun, sama penjualan mainan dan segala macem. Bakalan bisa menggila ini ya Pak Hanta Kinoshita di sini ya. Oke guys, segitu aja info-infonya. Jadi tetap ditunggu untuk si trailer VC Next ini dan juga official title-nya apa. Yang pasti yang main highlightnya yang ada di Tokusatsu kali ini yaitu formnya si Evil sama si Life tadi, dan juga si Demons ya. Marvelous, Life and Evil, dan juga Imperial Demons ya. Anda sih udah kehabisan kata-kata apa ya sebenarnya kalau mau bahas Revice lagi, apalagi dikasih kayak gini tuh berasa tapi ketika ngelihatnya kayak gitu itu udah naik pitam gitu Anda ya. Jadi pengen bahas gitu ya. Jadi silakan langsung aja ditambahkan di kolom komentar. Kalau ada updatean-updatean lagi pastinya bakalan Anda bahas. Oh ya, soal Girls Remix juga bakal menyusul teman-teman ya. Mohon bersabar. Anda usahakan minggu ini sih ya bisa rampung ya pembahasan soal Girls Remix, yang bakal Anda rangkum semua pembahasannya ke satu Tokusatsu atau satu bahas-bahas ya. Terima kasih semuanya, itulah info-infonya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Instagram Anda di @rezaalexander dan juga di @reza plus. Ada TikTok juga @rezaalexander, dan juga sekarang Agan Reza Plus ada Twitter juga teman-teman ya. Ada di Agan Reza Plus. Jangan lupa juga follow Agan Reza Clips buat klip-klip lucu seputar Agan Reza pastinya. Terima kasih guys. Wassalam. Bye-bye.